Allah diminta tiap sholat, tiap rokaatnya baca surat Fatihah, ya kan? Di surat Fatihah itu ada satu doa, satu aja doanya. Kita bilang ihdinas siratal. Ya Allah, bimbinglah kami menempuh jalan yang lurus. Kita loh sehari semalam 17 kali minta sama Allah ditunjukkan jalan yang lurus. Kenapa gitu? Karena kita merasa tanpa bimbingan Allah kita nggak akan pernah lurus. Karena kita merasa tanpa bimbingan Allah kita tidak akan berada di jalan yang benar. Artinya karena kita merasa bahwa kita nih berpotensi salah. Makanya kita minta sama Allah untuk terus dijadikan berada di jalan yang, kalau orang udah ngerasa dianya udah yang paling lurus, yang gak usah baca ihdinas siratal mustaqim. Tapi kan kita tetap minta sama Allah. Batarul wa ghamtun nas, merendahkan orang lain, merasa dirinya yang paling mulia. Kalau duduk di majelis dia ngeliatin nih, si itu kok kenapa hadir sih? Berantem mulu sama suaminya. Hadir juga tuh si ibu itu tuh. Iya ampun, ibu itu loh. Katanya tuh dia tuh nggak pernah tahajud tuh. Udah dapat hidayah, Bu. Teman-teman sekalian, kenapa ngelihat semua orang kamu bawaannya ngerasa kamu yang paling benar? Kenapa setiap melihat orang nih ya, dia ngelihat orang pintar, dia bilangnya gini, cuman bisa ngomong doang, ngamalinnya mah belum tentu. Dia ngelihat orang yang nggak ngerti, iya ampun bodoh banget sih, padahal hadir ngaji loh, tapi nggak ngerti-ngerti. Dia ngelihat orang yang lebih tua, pasti dosanya lebih banyak tuh, umurnya udah banyak. Ngelihat yang lebih muda, nih dia mah ibadahnya belum seberapa dibandingin saya udah sholat lebih lama. Ngelihat orang yang ahli ibadah, belum tentu ikhlas. Ibadah tuh gak penting banyak, yang penting ikhlas. Ngelihat orang yang ahli maksiat, dosanya banyak, neraka kangen sama dia. Ngelihat orang kaya, padahal kerjaannya gitu-gitu aja, kok kaya banget, jangan-jangan pelihara tuyul. Ngelihat orang miskin, emang ya Allah tuh sama orang-orang yang pendosa tuh emang suka dikasih azab dari di dunia sebelum dikasih kesusahan di akhirat. Ngelihat siapa kamu untuk bisa husnudzon, ngelihat siapa kamu untuk melihat kamu lebih hina daripada orang tersebut. Ngelihat siapa kamu untuk bisa melihat orang lain, bisa jadi dia lebih mulia daripada diriku ini. Ngelihat siapa kamu untuk bisa merasa bahwasanya mungkin Allah menyelamatkan dirimu karena doa-doa indah yang dia panjatkan untuk dirimu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ini penyakit kita nih, hati-hati, merasa diri lebih mulia daripada orang lain, padahal belum tentu. Nabi lagi ngumpul sama beberapa orang sahabat datang dari Badu, dari kampung. Bu, orang kampung zaman Nabi biasanya tidak berpendidikan, orang yang gak ngerti etika, orangnya serampangan, tampilannya enggak cakep, enggak keren gitu kan, kerudungan hijau, baju merah gitu kan, orang-orang di kampung gitu. Ini saya juga hijau, baju saya enggak merah ya. Teman-teman sekalian, mereka baru masuk Islam, jadi dilihat dari sisi duniawi juga terbelakang, dilihat dari sisi agama juga baru belakangan masuk Islamnya.
Nabi lagi kumpul sama mereka, it aqbal alaihim sahabi. Ketika datang seorang sahabat masuk ke dalam masjid. Dia ini pun baru habis wudu. Seorang sahabat yang udah lama masuk Islamnya, udah bertahun. Dia masuk dalam keadaan bajunya rapi, pecinya bersih, orangnya juga bagus, cakep, dan berpendidikan, berilmu, dengan ada bekas-bekas wudhu yang bahkan baru mengalir di wajahnya dan di anggota tubuhnya. Air bekas tetesan wudhunya tuh masih ada gitu. Beberapa orang dari mereka nih noleh ketika orang itu datang. Mereka memandang dengan penuh takjub. Insya Allah, cakep. Nabi memandang dia, kemudian dipanggil sama Nabi. Ta'al. Dia datang, panggil Nabi kan. Nabi bisikin sama dia. Adhananta annaka khairun min haula. Pendidik kita nih, murabbi arwahina, sang pendidik hati kita. Nabi melihat orang ini, sahabatnya ini. Nabi berbisik padanya, adhananta annaka khairun min haula. Apakah kamu ketika masuk barusan ini, kamu merasa bahwa kamu lebih baik daripada sahabat-sahabatku yang ada di sini? Apakah kamu merasa kamu lebih baik daripada mereka? Dia nunduk, orang baik. Orang baik begitu digituin ngerasa. Ibu, makanya mudah-mudahan nih, kalau di sini sambilan duduk ketika saya menyebutkan kesombongan, kok kayak saya ya? Saya banget tuh. Nanti ada penyakit lain lagi, wah ini dia nih penyakit saya. Kalau kamu masih merasa seperti itu, mudah-mudahan pertanda Allah hendak memperbaiki hatimu. Sebab Bu, luka tuh, kalau dari anggota tubuhmu sendiri, itu biasanya ketika ditaruhin salep, taruhin obat terasa perih. Itu pertanda bahwa kamu sedang diobati. Tapi kalau ada orang setiap kali dengar penyakit kesombongan, oh si Ibu Nono kayak gitu tuh. Ntar lagi ada penyakit lain lagi tuh, kayaknya si Eno tuh kayak gitu tuh. Tetangga saya tuh kayak gitu tuh. Ipar saya tuh kayak gitu tuh. Saudara saya tuh kayak gitu tuh. Emang pada penyakitan dah semuanya dah. Orang lain aja gitu. Na'udzubillah min dalik. Khawatirnya hatimu telah mati. Sebab sesuatu kalau udah mati, walaupun ditaruhin obat enggak lagi akan terasa perih. Bukan begitu? Kaki udah mati nih. Ada orang kena stroke mati separuh. Itu diapa-apain kakinya nggak berasa Bu. Kenapa? Udah mati. Demikian pula dengan hati kita. Semoga Allah hidupkan terus hati kita sampai hari perjumpaan dengannya, insya Allah, dengan membawa hati yang selamat. Amin. Adhananta annaka khairun min haula. Kata Nabi, apakah kamu merasa bahwa dirimu ini lebih baik daripada mereka semua yang hadir, yang datang ini? Dibilang, bala ya Rasulullah, betul wahai Rasul. Nabi Muhammad berkata, itulah sebabnya kenapa aku melihat berpuluh-puluh setan di belakangmu itu. Serem. Saudara sekalian, dah gini aja. Ini waktunya sempit nih. Tiap kali hatimu sedang dipenuhi dengan bisikan, kamu lebih baik, kamu solehah, kamu hebat, kamu begini, kamu begitu, kamu calon ahli surga, Firdausul A'la. Dia mah neraka, dia mah jelek, dia mah begini, dia begitu. Kepada siapapun aja, kamu bilang sama hatimu, wahai diri, apakah sudah dijamin surga untukmu ini? Wahai diri, apakah sudah dijamin kamu bakal selamat saat melewati jembatan Sirat nanti? Wahai diri, apakah sudah ada janji dari Allah untukmu bahwa kamu tidak akan pernah masuk ke dalam api nerakanya? Apakah kamu udah pasti
pasti bahwa kamu akan mati husnul khatimah, sementara dia akan terpanggang di dalam neraka Allah. Udah pasti. Wahai diri, Allah tidak pernah punya kewajiban untuk memasukkan kita ke dalam surganya. Allah tidak pernah punya kewajiban untuk memberdirikan kita di belakang Nabi besar Muhammad. Allah tidak pernah punya kewajiban untuk bahkan sekedar mematikan kita dalam husnul khatimah. Allah punya hak untuk mencabut iman dari dalam hati kita. Allah punya hak untuk memasukkan kita ke dalam neraka sekalipun. Allah punya hak untuk mengusir kita dari rombongan Nabi besar Muhammad. Allah punya hak. Karenanya sebelum kedua kakimu masuk ke dalam surga Allah, jangan pernah merasa diri lebih mulia daripada siapapun. Sebelum kelak di padang mahsyar matamu bisa memandang indah wajah Nabi Muhammad, sebelum kelak di padang mahsyar tanganmu bisa mencium tangan Nabi Muhammad, sebelum kelak di padang mahsyar hidungmu bisa mencium wangi Nabi Muhammad, sebelum kelak di padang mahsyar Allah mengizinkanmu mengucap salam kepada Nabi besar Muhammad, jangan pernah merasa diri lebih baik daripada siapapun. Kamu belum punya jaminan untuk itu. Maka daripada sibuk mengurusi orang lain, daripada sibuk melihat-lihat aib orang lain, daripada sibuk mencari-cari kesalahan orang lain, lebih baik kita fokus untuk bisa teliti melihat aib diri sendiri. Rahimallahu imra'an ishtaghala bi'uyubi nafsihi an uyubi ghairih. Semoga Allah kasih rahmat terhadap orang-orang yang sibuk memperbaiki dirinya sampai gak punya waktu buat melihat aib-aib orang lain. Bahkan gak punya waktu buat melihat aib suaminya. Dia gak punya waktu buat nyelidikin apa yang ada di HP suaminya. Sebab dia sibuk untuk memperbaiki hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya. Mari Bu, mari belajar untuk menjadi hamba-hambanya yang mengerti nilai diri. Mari belajar menjadi hamba yang tahu diri.